Ya, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dunia ini dengan sempurna. Kemudian Allah ciptakan sesuatu itu mempunyai aturan-aturan tertentu, mempunyai ukuran-ukuran tertentu, sehingga kita dapat mengamati dan menelitinya dan memberikan manfaat dari hasil penelitian tersebut. Salah satu dari yang Allah ciptakan adalah energi dalam bentuk energi listrik, Jadi salah satunya adalah energi listrik yang banyak kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari kita. Energi listrik ini dipindahkan dari sebuah sumber listrik, misalnya batu baterai ini akan dipindahkan ke beban listrik, misalnya seperti ini juga, lampu LED, melalui pergerakan muatan-muatan listrik yang menghantarkan dari kutub dengan polaritas positif dari batu baterai, ini dari kutub polaritas batu baterai, nanti dia akan keluar melalui rangkaian dan menuju kembali muatan listriknya ke kutub negatif, gitu ya. Walaupun elektronnya itu bergerak sebaliknya, itu kita pelajari di fisika, Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari istilah-istilah yang timbul dari rangkaian listrik. Jadi sebelum kita belajar hukum-hukum Ohm, hukum arus Kirchhoff, hukum tegangan Kirchhoff yang sangat berguna di dalam melakukan analisis rangkaian, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu istilah-istilah yang digunakan di dalam rangkaian listrik, Nah, kita tahu saintis, ilmuwan Simon George Ohm, Robert Kirchhoff telah mengungkapkan rahasia alam, sunatullah menjadi persamaan-persamaan tertentu, dan rangkaian listrik itu berkaitan dengan penulisan nanti persamaan-persamaan rangkaian, dan kita memecahkan persamaan-persamaan tersebut untuk mengetahui besaran-besaran listrik yang ada di dalam rangkaian tersebut. Dan ini sangat bermanfaat untuk kita mempelajari pelajaran elektronika, pelajaran teknik tenaga listrik, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan listrik. Baik, saudara sekalian, untuk kesempatan ini, yang pertama saya akan memperkenalkan komponen-komponennya, Jadi yang pertama nanti kita punya komponen batu baterai ini, komponen batu baterai, sumber energi, Kita perhatikan sumber energi itu selalu mempunyai dua kutub, dua kutub atau dua polaritas, yaitu polaritas yang positif ini ditandai positif, mungkin tidak kelihatan, tidak apa-apa, Nah, ini positif, ujung keluarnya di sini kita sebut nanti ini simpul. Kemudian yang berikut adalah polaritas negatif, yang kedua atasnya ini kita sebut simpul, dua simpul positif dan simpul negatif, yang nantinya digambarkan dalam rangkaian kita ini tanda seperti ini, Jadi kita perhatikan yang panjang ini positif, yang pendek ini positif. Nah, ini kita dapatkan simbol dari positif dan negatifnya, dan besarnya 9 volt. Ini kita ketahui
ya, ini ada tulisan 9 volt ya. Nah, ini 9 volt ya, 9 volt. Nah, di bawah ini ya. Nah, jadi sekalian kita gantilah ya nanti benda dari sumber listrik ini menjadi 9 volt ya. Nah, saudara sekalian, 9 volt ini nanti saya akan ya, ini telah kita buat ya, sebuah rangkaian ini terbuat dari LED dan sebuah resistor yang ini bisa menunjukkan ya, kalau dia nyala berarti kutub ini sengaja didesain adalah yang positifnya gitu ya. Yang ini kutub untuk negatifnya. Jadi selama kita meletakkan yang putih ini pada kutub positif dan yang ini pada kutub negatif, maka LED ini akan menyala ya. Baiklah, kita ambil contoh seperti ini saudara sekalian ya. Jadi ini kita tahu baterai kita ini yang di sini positif ya. Nah, ini kita lihat positif ya. Dan ini negatif ya. Apa yang terjadi bila kita sambungkan ke sini ya. Nah, ya. Nah. Ya, ini kita sambungkan ya, kemudian kita lihat ya. Kita lihat ya. Ini kita lihat. Nah, ini LED kita menyala ya. Artinya ini ada arus yang mengalir dari kutub positif batu baterai ya menuju LED resistor dan kembali ke kutub negatif arah arusnya ya. Nah, saudara sekalian, kalau kita pasang ini terbalik ya, ini saya balik ya, maka LED ini tidak menyala ya. Artinya ini arus tidak dapat mengalir ke LED ya. Jadi karena apa? Karena ini sengaja dibuat supaya kalau kita meletakkan polaritas ini terbalik, yang putih ini ya, maka dia tidak akan menyala ya. Jadi dia hanya menyala bila yang kutub positif dari indikator ini dipasang pada kutub positif batu baterai. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini artinya apa? Seperti ini menyala ya. Jadi ini alat ukurnya ya. Saudara sekalian, sumber tegangan itu tidak hanya ada di mana, di batu baterai saja ya. Kita tahu di rumah kita ya. Ini saya ambil contoh ini. Di rumah kita punya juga punya juga ini, saya ambil ini ya. Ini saya ambil dari dari stop kontak ya. Ini kalau kita mau cari mana yang menyalahnya ya. Ini saya ambil contoh. Ini nyalakah ya? Tidak nyala. Yang sebelah sini nyalakah? Oh, enggak kelihatan ya. Oh ya, ini dia kelihatan ya. Nah, ini kelihatan ini menyala ya. Nah, ini dia kuning nyala ya. Berarti ini apa? Yang sebelah kiri ini adalah fasenya namanya ya. Sedangkan yang ya ini menyala, kelihatan ini nyalanya. Nah, ini ya, enggak kelihatan ya. Nah, ini ya. Nyala. Ya, saya punya satu lagi mungkin yang agak terang ya. Ini ya, nah ini ya. Jadi ini kita sudah lihat ya, nyala ya. Jadi dia nyala. Nah, ini sumber AC ya, ini nyala ini di jempol saya ya, nyala. Tapi kalau yang sebelahnya tidak menyala ya, ini yang kita sebut netralnya ya. Jadi di dalam sumber arus listrik bolak-balik pun terdapat fase ya yang ya seperti positif lah ya di batu baterai ini, dan netral yang di sampingnya gitu, sehingga seperti ini ya. Nah, saudara sekalian, di samping itu kita juga dalam prakteknya kita tidak menggunakan batu baterai ya, karena nanti terlalu boros, tapi kita gantikan dengan adaptor ini saudara sekalian ya. Jadi kita ganti nanti dengan adaptor ini ya. Jadi adaptor ini
berfungsi untuk mengubah tadi sumber AC yang tadi kita perhatikan dari PLN 220 menjadi sumber tegangan listrik ini, saudara sekalian, ya, yang sebesar 9 volt gitu ya. Jadi 9 volt. Nah, jadi ini, saudara sekalian, nanti ini sama dengan batu baterai ini, ya. Jadi nanti sama dengan batu baterai, ini kutub positifnya dan ini kutub negatifnya. Jadi kalau kita pasang ini, ya, saya pasangkan di sini, ya, maka kita bisa uji, ya, kita uji di sini, ya, mana yang kutub positif dari batu baterai adaptor ini, ya. Jadi ini sudah ditunjukkan di sini. Ini yang positif, ya, ini ada tandanya, dan ini yang negatif, ya. Jadi kalau dia menyala, ya, nah ini kita kebetulan nyala ini, ya. Nah, ya. Nah, jadi ini artinya apa? Artinya ini kutub positifnya ada di sebelah kanan ini yang putih, ya. Nah, ini dia, ya. Gitu. Ini menyala. Ya, menyala gitu, ya. Kalau saya tarik tentu tidak ada arusnya, ya. Nah, gitu. Jadi alat ini juga untuk mendeteksi arah arusnya juga gitu, ya. Nah, ini saudara sekalian, jadi kita nanti menggunakan apa? Menggunakan sumber tegangan listrik DC-nya melalui adaptor, ya, dan besarnya ini sebesar 9 volt, ya. Baik, saudara sekalian. Nah, jadi yang kita pakai seperti itu. Kemudian, saudara sekalian, ya, kita akan juga gunakan apa? Gunakan ini resistor, ya. Ini sebagai beban, saudara sekalian. Ya, ini sebagai beban, ya, sebagai resistor. Ini kita taruh di sini, ya. Ini kalau kita gambarkan dalam rangkaian ini seperti ini, ya. Nah, gitu nih. Ya, kadang-kadang ada gambar juga yang gerigi kayak gergaji itu, ya, kayak gergaji, ya. Nah, tanda seperti itu, ya. Di sini kita pakai yang kotak, ya. Nah, ini juga ada resistor, ya, yang saudara mungkin sudah miliki. Ini resistor. Nah, ini yang kita mau pakai apa? Kita mau pakai sebagai apa? Sebagai praktikum kita, gitu, ya. Baik, saudara sekalian, kalaulah ini kita sebut resistor ini sebagai beban, maka kalau kita apa? Kita sambungkan dengan apa? Alat ini, ya. Alat ini, ya. Ini dia tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah apa? Mengalir, ya, tidak akan pernah menyala, ya. Mau dibalik nih, ya, tidak menyala. Saya balik resistornya ini, ya. Nah, tidak nyala juga, ya. Jadi ini kita sebut beban. Jadi kalau dia nanti kita ukur tidak menyala, ya, ini kita sebut beban. Sama ini juga, ya. Ini kita ukur di sini, ya, dia tidak akan menyala, gitu, ya. Nah, ini dia tidak pernah akan menyala, ya. Nah, ya, tidak akan pernah nyala, ya. Nah, ini dia. Jadi inilah bahan-bahan yang akan kita pakai untuk kita rangkai dari sini ke sini, ya, supaya mengalir arus kembali ke sini, gitu, ya. Nanti kita akan dibantu juga dengan apa? Ini namanya jumper, ya, untuk apa? Menyambung-nyambung di papan project board ini, ya. Jadi ini papan project board. Baik, saudara sekalian, berikutnya, ya. Berikutnya kita coba, ya, menggunakan alat ini, ya, untuk kita pakai ini sebagai apa? Sebagai tempat kita uji, ya. Ini namanya project board, saudara sekalian, ya, project board. Dan ini apa? Project board ini, ya, ini di sini ada tanda apa? Positif dan negatif, nih, saudara sekalian, ya. Jadi positif dan negatif ini adalah gunanya untuk apa? Untuk kita masukkan ini tegangan positif kita dari sumber tegangan ke tanda positif ini, ya, atau yang sebaliknya adalah yang negatif, ya. Nah, ini saudara sekalian, sebenarnya ini isinya adalah yang garis baris ini, ya. Ini satu kawat penghantar, ya. Jadi ini kita sebut simpul nanti, ya. Jadi kawat penghantar. Jadi kebetulan ini rusak, ya, sudah terkelupas, ya, bisa kita lihat. Nah, ini kawat penghantar. Ya, jadi ini satu sambungan, saudara sekalian, ya. Jadi ini satu sambungan, ya. Jadi ini satu sambungan.
kalau kita meletakkan sumber kita di sini, ya, di sini, nih, ya, artinya ini semuanya itu sambung. Ini semuanya tersambung, gitu ya. Nah, kemudian sebaliknya ini ada juga yang apa nih? Ya, ini kan baris tadi ya. Ini yang kolom nih. Yang kolom juga dia tersambungnya ke sini, ya. Nah, ini. Jadi 5 antar titik kolom dengan kolom dia terputus gitu ya. Jadi ini yang mau kita gunakan sebagai apa? Sebagai tempat kita percobaan, ya. Baik saudara sekalian, ya. Jadi berikutnya adalah kita mau apa? Memasang ini pada tempat di sini, ya. Memasang ini tempat di sini. Jadi yang pertama coba kita usahakan, ya, ini, ya, kita tekuk, coba ya kita tekuk untuk kita masukkan ke sini, ya, supaya nanti hasilnya baik, ya. Ini kita ambil aja seperti ini kurang lebih, ya. Ini saya kebetulan punya tang potong. Ini kemudian kita apa? Kita letakkan ke sini. Kemudian yang ini juga kita apa? Kita letakkan ke sini, ya. Kemudian kita apa? Tekuk ini, ya. Nah, supaya dia nempel ke sini dengan baik, ya. Kira-kira nanti resistor ini kita potong lah, ya. Ini kita potong, ya, ini seperlunya, ya, gitu, supaya dia masuk. Nah, kira-kira antara 2 cm-an lah, ya, kita nih. Nah, ini kita masukkan, potong. Ini kita potong, ya. Kemudian resistor ini kan, ya. Nah, ini kita taruh di sini. Nah, ini kita taruh. Kita ambil lah, sisakan satu di sini, ya. Sisakan satu baris nih, satu kolom ini kosong. Dan ini kita tekan. Ya, ini kita tekan, ini kita tekan. Ini artinya apa, saudara sekalian? Ya, ini artinya, ya. Nah, ini yang cukup baik, saudara sekalian, supaya apa? Dia masuk seperti ini, ya. Bukan kita buat seperti ini, ya, nanti mengganggu kita di dalam apa? Di dalam praktek. Jadi kalau kita buat seperti ini, ya, nanti kita agak sulit, ya. Ya, tinggi rendah, ya, mending kita buat dia posisinya rendah saja gitu, ya. Nempel bodinya ke bodi resistornya, nempel ke sini, ya. Kalau ini kan kita lihat tinggi, ya, gitu. Jadi nanti kita perbaiki, ya. Setelah itu berarti kita kerjakan lagi untuk resistor yang lain dan kita akan dapatkan, ya. Kita akan dapatkan jadi seperti ini. Nah, ini kita sudah dapatkan, ya. Kita sudah dapatkan seperti ini, ya, sehingga apa? Ya, resistor kita ini, ya, dan ini, ya, kita sudah dapatkan 1 resistor, 2 resistor 2, resistor 3, batu baterai ini, ya, tapi nanti diwakili oleh apa? Ini, ya, diwakili oleh ini, ya. Ini ada tanda positifnya yang berwarna apa? Ungu, dan yang putih ini negatifnya, ya. Nah, itulah saudara sekalian alat-alat yang kita perlukan, ya. Nah, berikutnya, ya, setelah kita dapat ini, ya, setelah kita dapat ini, ya, kita memerlukan apa? Memerlukan ya, mohon maaf nih, ya, ketinggalan, ya. Tinggalan ini saya. Oh, ini ya. Nah, ini sudah sekalian, ya, kabel jumper ini sudah sekalian, karena kita buat ini yang ya, ini yang ada colokannya dan ini yang milnya, ya. Ini kita buat sengaja ini terlepas supaya apa? Ini tidak apa? Tidak tersambung nanti konslet, gitu, ya. Jadi kita buat sengaja ini seperti ini, ya. Nah, yang berikutnya kita masukkan dulu ini, ya. Jadi ini yang positif kita anggap aja yang biru, ya. Ini kita taruh sini yang positif di tempat positif, dan yang negatif kita taruh tempat yang negatif, ya. Nah, ya. Nah, kalau kita sudah sampai di sini, ya, kemudian apa? Ini kita bisa masukkan, ya. Jadi ini yang biru,
birunya ke positif. Ini tolong perhatikan, kalau masukkan ini ada kelihatan metalnya dan ini kelihatan metalnya, ini kita masukkan ya, ini supaya mudah aja memasukkannya ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini juga kita masukkan metal ya. Nah ini sudah menjadi apa, menjadi pengganti baterai ya. Ini baterainya ya, ini dia, ini baterainya positif dan ini negatifnya ya. Nah kemudian ini RR-nya, ini RR juga, ini RR juga, jadi ada 3 ya. Nah setelah itu ya, setelah itu jadi kita tes lagi lah, sekali lagi ya. Kita ketahui ini kutub positifnya ada di sebelah kanan ini ya. Kita mau pastiin batu baterai ini ya nyala kan, atau kita mau pasang di sini ya. Nah ini kan kutub positif ya, kemudian ini kutub negatifnya gitu ya, sehingga kita bisa lihat LED menyala ya. Nah begitu ya, jadi kalau dia positif negatif LED-nya menyala ya. Sedangkan untuk apa, untuk beban ya, resistor ini dia nggak akan menyala karena dia tidak punya apa, sumber energi gitu ya. Sebaliknya juga kalau yang ini juga kita uji ya, dia tidak akan menyala karena ini apa, sebagai sumber, bukan sumber energi, sebagai beban ya. Baik saudara sekalian ya, setelah kita seperti ini dan kita memasang seperti ini ya, maka di dalam listrik ya, jadi untuk belajar rangkaian listrik ada baiknya ya, kita harus apa, memberi nama saudara sekalian ya. Jadi saya beri nama saja ini ya. Jadi kita beri nama ya. Ini tanda positif negatif ini penting di dalam sumber ya, selalu ada gitu. Jadi saudara ingat ya, kalau sumber itu selalu ada tanda positif, ada tanda negatif ya gitu. Jadi kita gambar di rangkaian kita, ada positif, ada negatif. Kemudian juga besarnya, karena besarnya 9 volt kita tulis 9 volt. Dan kita beri nama dari sumber ini, misalnya VS ya, VS voltage source ya, jadi sumber tegangan VS ya. Kemudian begitu juga R tadi ya, ini kita harus beri nama, kita beri nama aja R1, kemudian kita beri nama R2, kemudian kita beri nama R3 ya. Nah seperti itu ya, jadi sudah ya. Jadi saudara sekalian, jadi ini ya, ini adalah kita tambahkan lagi ya, ini simpul A ya. Sekarang simpul ini, simpul itu adalah sebuah titik atau kawat ya, jadi kawat ini. Jadi ini semua ini yang positif ini, yang merah ini adalah namanya kita sebut simpul, satu kawat ya, atau satu titik ya. Di sini simpul ya. Kemudian yang sini B negatif, ini simpul ya. Nah begitu juga di apa, di resistor ini kita sebut simpul ya. Jadi kaki-kaki keluaran ya kita sebut simpul. Ini kita sebut simpul C, simpul D, simpul E, simpul F, simpul G, simpul H ya. Jadi ini simpul. Nah gitu. Ini saudara sekalian, kita sebut aja simpul. Jadi ada 1 simpul, 2 simpul, 3 simpul, 4 simpul, 5 simpul, 6 simpul, 7 simpul, 8 simpul ya. Nah gitu. Ini simpul. Nah ini saudara sekalian ya, di dalam rangkaian itu perlu kita ya, istilahkan simpul ya. Jadi titik atau nanti kawat ya, itu kita sebut simpul dan kita beri nama C gitu ya. Baik. Nah kemudian yang kedua, kita perlu definisikan ini cabang ya. Jadi cabang itu jalan. Jadi kalau kita jalan dari C ke R1 ke D ya, dari simpul C ke komponen R1 ke simpul D, ini kita sebut cabang ya. Jadi cabang lagi ya, ini juga cabang dari simpul E ke R2 ke F, ini kita sebut cabang ya. Jadi cabang 1, cabang 2, kemudian kita jalan dari G ke R3 ke H ya, cabang ada 3 cabang. Atau kita jalan dari B ke sumber tegangan ke A, ini kita sebut cabang ya. Jadi kita punya rangkaian di atas ini, kita punya 4 cabang. Jadi cabang itu ya, kita lihatlah komponen ini punya 2 simpul ya, sebelah kanan dan sebelah kiri.
dan dari simpul ke komponen ke simpul ini kita sebut cabang ya. Pokoknya dia bisa ada jalan ya dari simpul komponen ini kita sebut cabang. Jadi kita sudah punya dua istilah ya. Jadi istilah simpul, istilah cabang. Kemudian kita punya juga sumber tegangan ya, dua kaki, dia punya polaritas positif dan punya polaritas negatif ya. Baik sekalian, apa yang terjadi bila kita sambungkan ya. Nah, ini kita sambung ya. Ini kita sambung sekarang. Ya, ini kita sambung. Ya, jadi ini kalau kita sambung ya. Ini kita sambung, itu kita gunakan ini. Ya, kita menggunakan mohon maaf nih ya. Ya, kita menggunakan kabel penyambung ini atau kabel jumper ya. Nah, ini kita lihat R1 dengan R2 kita sambung ya. Kita sambung ini karena ini satu kolom ini nyambung semua, ini kita sambung aja di sini ya. Nah, ini dia ya. Jadi R1 dengan R2 ini sekarang ini sudah disambung dengan kawat ya, disambung dengan kawat dan ini kita sebut simpul ya. Ini kita sebut simpul. Begitu juga ini ya, kita lihat R2 dengan R3 ini menyambung jadi satu, ini kita dapat simpul baru. Tadi ini dua simpul, tapi ketika kita gabung dia menjadi simpul baru karena dia berupa kawat ya. Ini kita masukkan ke sini ya. Nah, begitu ya, jadi simpul. Kemudian untuk untuk dari R1 ke sumber positif kita sambung kawat ya. Ya, ini kita sambung di sini dan ini kita taruh di kutub polaritas positif ya, kita taruh di sini. Nah, ini kita jadi sudah jadi ya. Berikutnya yang negatifnya juga yang dari R3 ya, kita sambung ke kutub negatif ya. Nah, ini ya. Nah, ini dan sudah jadi ini ya. Nah, ini sudah sekalian. Jadi kalau kita lihat ya, ini kita akan dapatkan ya, positif dan negatif arusnya akan mengalir ke sini. Nah, gitu ya. Ini ada perjanjian saudara sekalian, arus mengalir dari sumber dengan polaritas kutub positif ya, mengalir menuju sumber ke kutub negatif gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini saudara harus ingat ya, harus buat ya. Nah, ini sudah kita buat ya. Nah, ya, jadi sudah kita buat ini arusnya dan kita perhatikan lagi ya, kita ingat lagi. Jadi dari tadi sumber tegangan dua kaki ini ya menyambung ke R1 menjadi sebuah kawat ini ya, kuning. Dan ini sekarang kita sebut satu simpul karena dia definisinya kalau sebuah kawat itu simpul ya. Begitu juga dari resistor 1 ini yang keluar dengan resistor 2 yang itu kita jadiin satu ya. Jadi ini juga kita sebut simpul ya, kita namakan B ya, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, kalau sudah ya, kita harus memberikan informasi arus ya, arus mengalir pada rangkaian tersebut itu di mana ya. Nah, jadi saudara sekalian, arus yang mengalir itu kita akan sampaikan di sini nih ya. Nah, ini dia saudara sekalian ya. Kalau sudah seperti ini saudara sekalian tadi ya, nih kita perlu definisikan yang namanya loop saudara sekalian ya. Kalau tadi ini cabang ya, dari simpul ke komponen ke simpul ini cabang ya. Kalau loop itu bila kita jalan dari A ya menuju R1, menuju B, menuju R2, menuju C, menuju R3, menuju D, menuju sumber tegangan dan kembali ke A, ini kita sebut loop. Atau kita mau arahnya terbalik juga boleh, dari A ke sumber tegangan, ke D, ke R3, ke C, ke R2, ke B, R1, ini kita sebut loop dan kembali ke sini ya. Nah, seperti itu saudara sekalian ya. Nah, ini saudara sekalian, kita mau mengujinya apakah benar ada arus dari kutub positif ke kutub negatif. Caranya seperti ini saudara sekalian ya, menggunakan alat ini ya, menggunakan alat ini. Jadi arus mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif ya. Di simpul ini harus kita putus ya. Jadi ini saya ambil putusnya ini di sini, ini A
saya putus jadi 2. Nah, di sini saya taruh ya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Nah, ini A ya. Kemudian alat ini sebagai jembatan ya, kan ini terputus ya, terputus. Kalau kita letakkan posisi ini arahnya ke sini ya, ini yang positif, ini kan tadi positif ya. Nah, ini tadi positif ya, ini sudah diketahui ini harus mengalir keluar dari kutub positif menuju R1 ya. Jadi kalau ini ya, nah ini kita lihat ya, dan ini apa, Bang, nggak menyala ini. Oh, ini salah ya, ini salah sambung. Nah ya, jadi ini menyala saudara sekalian ya, ini menyala ya. Ini artinya apa? Artinya arus dari kutub positif mengalir ke R1, ini dia ya. Nah seperti itu. Jadi dia mengalir ke R1, ke R2, ke R3, ke I5 ya. Nah seperti itu. Kita buktikan lagi apakah benar dia mengalir ya. Ini tidak menyala karena ini terputus ya. Ini terputus. Kemudian kita apa? Sambung di sini ya. Nah, untuk mengetahui arus memang keluar di sini, ini kita putuskan lagi ya. Ini kita putus, taruh di sini ya. Kemudian ini kita letakkan di sini ya. Kemudian ini kita letakkan di sini. Nah, jadi sebagai apa? Jembatan untuk nyambung ya. Nah, itu dia nyala ya. Nah, menyala lagi ya, berarti memang ada arus mengalir di keluar dari R1 ya. Apakah di R2 seperti juga? Boleh kita tes lagi ya. Nah, ini kita tes lagi ya, ini kita tes ya. Sekarang kita tes lagi nih ya. Nah, ini kita tes ya. Ya, nah ini kita pasang lagi di sini ya. Nah, ini kita taruh di sini ya. Nah ya, nah ini berarti apa? Harus memang mengalir di sini ya. Jadi mengalir ke R2 ini ya. Ini harus mengalir ke R2 ya, ke sini. Di R3 juga bisa kita ukur ya. Jadi sebalik gitu ya. Baik ya. Nah, sekarang saudara sekalian, apa yang terjadi ya bila sumber tegangannya ini kita balik ya, kita balik, yang di sini negatif, yang di sini positif ya. Apa yang terjadi ya? Jadi kalau kita balik ya, jadi kita balik dia di sini ya, kita akan balik di sini ya. Nah, ini kita balik, berarti kita kalau mau balik, ininya yang kita lepas ya. Nah, ini kita pindahkan ya. Satu kita lepas dulu, ini kita lepas, ini negatif. Negatif tadi kita jadikan dia positif. Nah, ya. Sedangkan apa yang positif kita jadikan negatif ya. Nah, ini kan terbalik ya. Nah, gitu ya. Jadi ini positifnya di sini sekarang ya. Ini positifnya sekarang ya. Jadi ini positifnya ini ya, mengalir dari sini menuju ke sana ya. Ini ke negatif kuningnya ya. Jadi arah arusnya ke sana. Apakah bisa kita uji ya? Ini harus kita uji ya. Jadi ini positifnya berarti ini kita lepas ya. Nah, ini kita taruh sini ya. Kemudian yang positif ini kita taruh sini dan kita jadikan jembatan ya. Dan ini kemudian kita letakkan di sini ya. Nah, ini kita letakkan di sini ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa? Arus mengalir dari apa? Kutub positif menuju negatif ya. Jadi ini dari positif menuju negatif ya. Baik saudara sekalian, seperti itu ya. Dan kalau kita mau coba lagi ya di tempat lain ya, di tempat lain ya, disimpul ya. Jadi kalau mau mengukur arus atau menguji arah arus, kita harus ambil disimpul ya gitu. Jadi disimpul ya. Jadi ini ya seperti ini ya. Sudah kita balik, ini positifnya sekarang di mana, di bawah ini ya. Ini positif ke sini. Berarti kalau kita mau mengukur ini ya, kita potong dia, putus, kemudian kita masukkan alat ini ya. Ini kita taruh di sini ya. Ini mestinya nyala dia kalau benar ya. Nah, ini dia ya, dan nyala benar ya.
Nah, berarti arah arusnya keluar dari apa? Resistor 3 ini ya. Jadi keluar dari resistor 3 ini ya. Jadi dia arah arus ke sana ya. Nah, sebaliknya kita akan apa? Akan ukur juga ya. Ukur juga di tempat lain di sini kah? Nah, ini terakhir ya untuk arusnya. Berarti di sini berarti ini tempat putusnya ini kita pasang karena arah arusnya itu ke sana. Berarti ini kita taruh positif di sini ya, dan kemudian ini kita taruh di sini negatif ya. Nah, ini dia ya, dan kita bisa lihat LED-nya menyala. Jadi arah arusnya memang benar ke sana ya. Baik saudara sekalian ya, jadi ini apa namanya kegiatan kita hari ini ya, dan saya akhiri saja sampai di sini ya. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.